Halo rekan-rekan, kembali lagi kita berjumpa di channel sayangan kita, channel Harkon. Di video kali ini saya ingin menyampaikan sedikit motivasi ya rekan-rekan ya. Karena beberapa waktu ini rekan-rekan peternak kami yang ada di sini itu ingin menghentikan peternakan ayam KUB-nya dan ingin beralih ke ternak bebek petelur, karena dia mendapatkan informasi dan mendapatkan dorongan dari rekannya yang katanya sukses dalam beternak bebek petelur dan lebih menjanjikan begitu rekan-rekan ketimbang peternak ayam KUB. Ya, video kali ini saya sampaikan untuk beberapa mungkin rekan-rekan ya, peternak pemula yang mungkin mengalami situasi yang sama seperti rekan saya ini, yang sedang bingung, mungkin sedang mencari usaha lain yang lebih menjanjikan karena mungkin di ternak ayam KUB kurang menjanjikan. Sebenarnya begini ya rekan-rekan ya, kita dalam beternak itu kita perlu punya mental yang kuat dan perlu punya arah tujuan yang jelas rekan-rekan. Kalau memang kita rencananya untuk beternak sekedar hobi ya nggak masalah rekan-rekan ya, kita bisa coba-coba karena hobi ya. Tapi kalau memang kita memang untuk arahnya ke mencari penghasilan di masa yang akan datang dengan beternak supaya bisa berhasil, itu tentunya merupakan suatu kerugian rekan-rekan kalau berhenti di tengah jalan, karena kita sudah mengeluarkan banyak waktu, tenaga, pikiran, mungkin modal ya rekan-rekan. Pastinya modal untuk kandang, untuk pakan, dan untuk perlengkapan beternak itu luar biasa besarnya rekan-rekan ya. Jadi tentunya itu merupakan suatu kegagalan yang saya rasa merugikan sekali begitu ya, karena baru sampai di tengah jalan, kita belum menikmati hasilnya, tapi kita sudah berhenti dan ingin beralih ke peternakan yang lain gitu ya rekan-rekan. Jadi kita sebenarnya kalau kita beralih itu ada positif dan ada negatifnya rekan-rekan ya. Kalau kita beralih di waktu yang saat ini sedang booming, beralih ke peternakan lain yang sedang booming atau sedang tren saat ini, itu kita juga nggak akan menemukan hasilnya dalam waktu singkat rekan-rekan. Jadi seandainya saat ini sedang booming bebek petelur gitu ya rekan-rekan, atau entok ya. Nah, nanti rekan-rekan akan mengikuti itu. Sedangkan rekan-rekan sudah seandainya menjalani peternakan ayam, rekan-rekan itu sudah 2 tahun misalnya. Nah, nanti rekan-rekan akan belajar lagi, rekan-rekan akan mengalami proses yang sama lagi, proses belajar dari nol lagi. Kalau memang rekan-rekan baru memulai sekarang. Dan ketika rekan-rekan mau menjual, nanti rekan-rekan sudah kalah saing dengan yang sudah dahulu rekan-rekan, atau yang sudah senior, begitu ya rekan-rekan. Jadi bukan dalam artian saya mematahkan semangat, enggak. Tapi rekan-rekan perlu banyak belajar lagi, banyak referensi lagi, perlu gagal lagi, perlu membuang modal waktu dan tenaga lagi. Nanti malah akhirnya ke ternak ayam KUB gagal, ke ternak yang baru pun setengah jalan lagi rekan-rekan. Kalau rekan-rekan nanti balik lagi ke ternak ayam KUB, rekan-rekan akan butuh modal lagi, begitu ya rekan-rekan. Jadi setidaknya rekan-rekan itu wajib untuk bisa memotivasi diri sendiri rekan-rekan. Jangan sampai kita ikut-ikutan karena tergiur hasilnya. Kenapa demikian? Karena ya itu rekan-rekan, karena dalam dunia bisnis, dunia usaha itu semua ada waktunya rekan-rekan ya. Seperti roda itu berputar rekan-rekan. Ada yang saat ini tren. Nah, karena mereka bisa berhasil di bebek petelur atau ternak entok, itu di masa lampau mereka merintis juga rekan-rekan. Seperti rekan-rekan yang saat ini beternak ayam KUB. Nah, mereka memetik hasilnya saat ini. Begitu rekan-rekan. Tapi kalau rekan-rekan memulai baru saat ini, rekan-rekan memetik hasilnya nanti.
beberapa periode kemudian, bisa 1 tahun, 5 tahun, atau puluhan tahun rekan ya. Jadi sebaiknya kalau memang rekan-rekan yang saat ini mengalami situasi yang sama dengan rekan kami, dipikirkan lebih jauh dulu rekan ya. Nah, kalau misalnya kita takut, wah ini kok sekarang penjualan MKUB jadi lemah, turun, lesu, ya berarti kita ikut pasar rekan ya. Ikut pasar dalam artian turunkan jumlah pemeliharaan, lalu sementara ini sebaiknya cari peluang-peluang dalam penjualan yang lebih menguntungkan di sektor ternak yang sama rekan-rekan ya. Misal rekan-rekan, wah ini sepertinya kalau untuk dijual sendiri lebih sulit. Nah rekan-rekan mulai cari relasi, cari tempat makan atau restoran ya rekan-rekan ya, yang memang mau menampung hasil ternak rekan-rekan sendiri. Itu akan lebih menguntungkan rekan-rekan ketimbang rekan-rekan ikut-ikutan hal yang belum pasti rekan-rekan ya. Ya memang saat ini mungkin sudah ada yang berhasil, tapi mereka melampaui proses yang begitu panjang juga. Sama seperti rekan-rekan yang saat ini mungkin sedang merintis peternakan ayam KUB. Lalu ada hal lagi yang saya sampaikan rekan-rekan ya. Jadi semisal rekan-rekan mau bisnisnya berjalan terus, bisa berkesinambungan, rekan-rekan sebaiknya buat periode. Jadi tidak sekali beternak banyak, tapi ternaknya setiap periode. Misal rekan-rekan, wah ini kalau di masa-masa yang biasa seperti ini, itu penjualannya lesu ya rekan-rekan, berarti buat di momen-momen seperti momen hari besar, seperti Idul Fitri, Idul Adha, itu ya rekan-rekan. Dan di tahun baru rekan-rekan ya. Jadi itulah saat-saat ketika rekan-rekan bisa menjual hasil ternak dengan lebih mudah, bukan dengan mudah ya rekan-rekan, dengan lebih mudah dari hari-hari biasanya. Nah, nanti kalau rekan-rekan sudah lebih paham tentang itu, tentang proses dan prosedurnya, rekan-rekan akan lebih cenderung tertarik beternak ayam rekan-rekan, ketimbang berpindah haluan, daripada nanti rekan-rekan coba-coba ke haluan yang lain, ke ternak yang lain, akhirnya gagal, rekan-rekan malah putus asa dan akhirnya berhenti total. Karena terus terang rekan-rekan, beternak ayam itu berdasarkan pengalaman itu 3 tahun rekan-rekan baru mulai terlihat ada peluang rekan-rekan ya. Di tahun pertama itu kita masih bingung beternak itu seperti apa, tiba-tiba kok ayam mati, hasil panen kok tidak maksimal, penjualannya kok murah, dari bakul itu atau pengepul sangat murah, sangat minim, akhirnya menyebabkan kerugian. Itu tahun pertama kita alami rekan-rekan ya. Dan lalu di tahun kedua kita sudah mulai ngerti tentang pemeliharaan, kita sudah mengerti pemasaran. Nah di tahun kedua kita mulai bisa menata rekan-rekan ya. Mulai bangkit, mulai berjalan kembali rekan-rekan ya. Perlahan tapi pasti rekan-rekan. Nah nanti setelah 3 tahun dan tahun ketiga itulah puncaknya rekan-rekan. Kalau memang rekan-rekan dirasa memang ada kemajuan, di situ rekan-rekan bisa lanjut, dan kalau memang rekan-rekan tidak ada kemajuan, sebaiknya memang harus ganti opsi ya rekan-rekan ya. Tapi yang pasti rekan-rekan, kalau rekan-rekan jalani itu semuanya, sebenarnya ada hal positif yang akan rekan-rekan temui di situ. Kalau rekan-rekan tidak bisa menjual hasil panennya, tidak bisa menjual misalnya DOC, atau rekan-rekan tidak bisa menjual ayam pedaging atau ayam indukannya, rekan-rekan bisa ternak dalam jumlah yang sedikit dengan kapasitas sedikit, rekan-rekan jual ilmunya kepada teman-teman, mungkin ada saudara atau yang mau pensiun ya rekan-rekan ya, mereka butuh ilmu untuk bisa beternak seperti rekan-rekan. Nah, rekan-rekan dengan 3 tahun itu kan rekan-rekan 3 tahun berjalan tuh rekan-rekan akan mendapatkan ilmu dan pengalaman yang begitu banyak. Nah disitulah rekan-rekan nanti bisa jual ilmunya kepada mereka, supaya ilmu yang rekan-rekan dapatkan selama ini seperti sekolah rekan-rekan ya.
seperti proses sekolah, proses belajar. Nanti rekan-rekan akan bisa menjadi guru, atau dari pengalaman rekan-rekan itu rekan-rekan menjadi ahli dalam bidang peternak ayam KUB. Kalau rekan-rekan bisa menjadi ahli dalam satu bidang itu saja, rekan-rekan sudah bisa membuat mungkin kelompok atau grup peternak. Jadi rekan-rekan tidak beternak, tapi rekan-rekan mencari pasarnya. Yang beternak adalah teman-teman yang mungkin memang tertarik untuk beternak. Dengan rekan-rekan berikan ilmunya, nanti teman-temannya bisa berhasil dan sukses, rekan-rekan bisa tinggal jual aja ayamnya ke pemasaran sesuai yang rekan-rekan bisa temui gitu ya, atau rumah makan, atau mungkin perumahan, atau langganan-langganan yang rekan-rekan nanti bisa salurkan hasil-hasil panen dari teman-temannya gitu rekan-rekan ya. Jadi mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa berguna ya rekan-rekan ya, untuk menjalani rintisan ternak ayamnya. Semoga ternaknya bisa berhasil dan sukses, sehingga nantinya pun rekan-rekan bisa mendapatkan apa yang menjadi harapan dan tujuan rekan-rekan dari awalnya ya rekan-rekan ya. Dan rekan-rekan bisa mendapatkan informasi-informasi yang menarik terkait peternakan ayam kampung. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.